Bapau, Baim Paula sering membagi-bagikan sedekah dan selalu dipublikasikan di channelnya, ya kan? Terus apakah sedekah yang dipublikasikan itu diperkenankan dalam syariat Islam? Dan apakah tidak termasuk riya? Ini saya jawab pertanyaan selanjutnya. Seorang YouTuber kondang yaitu Bapau, Baim Paula sering membagi-bagikan sedekah dan selalu dipublikasikan di channelnya, ya kan? Terus apakah sedekah yang dipublikasikan itu diperkenankan dalam syariat Islam? Dan apakah tidak termasuk riya? Mungkin terusannya seperti itu. Tidak termasuk sombong, menyombongkan diri. Jadi beginilah ya. Kita ini di akhir zaman mudah sekali mempunyai prasangka buruk kepada orang. Sebelum kita menuduh orang itu riya, bersihkan dulu hati kita. Ayolah. Masa ada orang yang berbuat baik dituduh riya. Riya itu urusan hati. Urusan hati, sombong itu urusan hati. Kita nggak tahu hatinya seseorang. Jangan mudah menuduh sombong orang lain. Orang yang menuduh orang lain sombong itu dia sudah punya penyakit hati. Sudah punya penyakit hati. Ada orang pengen sodako, belum tentu ya, belum tentu Mas Baim Paula itu bersodako karena riya. Bisa juga bersodako karena akan ditiru oleh orang lain. Nah makanya ayo bersihkan hati kita sendiri, jangan gampang menuduh orang. Menuduh tadi itu, menuduh dia sudah ingin pamer, itu kan sudah sakit hati kita sendiri. Bersihkan hati kita, jangan gampang menuduh orang lain. Nah kemudian, bagaimana tentang kajian Islam dalam masalah ini? Kita lihat dalam Al-Quran. Sebenarnya ternyata orang sodakoh dengan siri, dengan cara tidak terang-terangan, dan dengan cara terang-terangan itu juga diakui dalam Al-Quran. Diakui dalam Al-Quran. Semuanya baik, semuanya boleh. Semuanya baik, semuanya boleh, kecuali kalau dia ingin pamer. Tapi pamer itu urusan hati, bukan urusan kita. Tapi memang kalau kajiannya para ulama, tafsir Ibnu Katsir memang mengatakan sodako itu yang aslinya adalah yang sunnah, paling sunnah adalah sirri, tidak dipublikasikan. Tapi andekan dipublikasikan tujuannya agar orang biar meniru dia, itu malah dapat dia dua pahala. Satu, dia ditiru oleh orang dapat pahala. Nomor dua, dia dapat pahala dari sodako itu sendiri. Coba kita teliti dalam Al-Qur'annya, dalam hadisnya. Kita lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 271, dikatakan di sana, intubdus sodaqati fani'immahi. Kalau kamu mempublikasikan, menampakkan sodakoh kamu, maka itu adalah baik sekali. Jadi Al-Quran tidak menganggap tidak baik orang yang mempublikasikan sodakohnya. Fani'immahi, itu baik, karena mungkin bisa ditiru oleh orang, jadi inspirasi orang agar dia mau bersodakoh seperti dia. Tapi wa in tukhfuha, terusan ayatnya, wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fahuwa khairul lakum. Kalau kamu merahasiakan, tidak mempublikasikan dan dikembalikan dan diberikan kepada orang-orang fakir, fahuwa khairul lakum, itu lebih baik. Jadi kalau yang pertama itu tidak dipublikasikan baik, tapi kalau dipublikasikan baik, diperlihatkan orang juga baik, tidak dipublikasikan dengan secara sirri, itu lebih baik. Makanya para ulama, sodako itu aslu sunnahnya tidak dipublikasikan. Tapi kalau ditiru oleh orang lain agar ditiru, seperti para sahabat sholat di masjid, ngajak orang, itu kan mempublikasikan kan? Ada orang sholat di masjid, sholat sunnah di masjid, sama hanya mempublikasikan. Itu ternyata agar ditiru oleh orang, maka hukumnya menjadi dapat dua pahala. Lah kita husnudon. Lah Baim Paula ini agar ditiru oleh orang, dan ternyata memang banyak akhirnya yang meniru, dan dia dapat dua pahala. Bahkan kalau kita melihat dalam hadis Imam Tabrani, dikatakan di sana, yang hafal kan, kalian semuanya hafal, shadaqatus sirri tudfi'u ghadabar rabbi. Sedekah dengan cara rahasia itu dapat memadamkan amarahnya Allah. Tapi wa shadaqatul alaniyati junnatun minan nar. Sedekah dengan terang-terangan dipublikasikan itu juga dapat menjadi tamengnya dia dari api neraka. Artinya sedekah dengan terang-terangan dan sedekah tidak dengan terang-terangan itu juga dua-duanya dianjurkan oleh agama. Urusan penyakit hati biar ditanggung masing-masing. Kita nggak perlu menilai hatinya seseorang.
Kita menghukumi yang kelihatan. Lah, kan dan kalau ternyata saumpama loh ya, dan saya sebagai muslim yang baik mempunyai prasangka yang baik kepada orang, ya. Dan seumpama Mas Baimnya ini bersodakohnya karena ingin ditiru oleh orang, maka dia pasti dapat 2 pahala. Kita lihat dalam hadisnya. Ini jelas sekali hadisnya ya. Kita lihat dalam kitab Az-Zawajir juz 1 halaman 118. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha. Barang siapa memulai amal sebuah kebaikan, barang siapa bersodakoh kemudian dipublikasikan melakukan kebaikan, falahu ajruha, maka dia dapat pahalanya. Wa ajru man ya'malu biha ila yaumil qiyamah, dan dia mendapatkan amal orang yang meniru dia sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Gara-gara apa ini? Gara-gara dipublikasikan. Umat Islam itu jadi besar karena kadang-kadang karena harus disiarkan. Biar tahu ini bahwa umat Islam ada syiar sodako. Kalau saya sekarang karena sudah zamannya media sosial, ya tinggal jaga hati saja. Publikasikan malah lebih bagus. Kenapa? Selama dia bisa menjaga hati. Kenapa kalau seperti itu? Karena agar tahu dan ditiru oleh orang. Agar tahu orang dan ditiru oleh orang. Agar ditiru oleh orangnya, ini yang baik, sehingga menjadikan ini sebagai penyemangat orang untuk melakukan sodakoh. Nah ini penting ya, kalian jaga hati saja lah. Kita jaga hati saja, tidak perlu menuduh orang, wah dia pengen riak, enggak, itu malah yang sakit hati kita. Yang sakit hati malah kita. Nuduh orang itu kan sakit hati, penyakit hati. Lah ini makanya saya dari apa yang disampaikan oleh YouTuber kondang Baim Paula ini, saya setuju. Saya mendukung. Ya urusan hati kita nggak tahu. Saya mendukung dan bagus. Diteruskan tambah bagus. Nah gitu ya, diteruskan tambah bagus. Dan kalau kita lihat dalam Al-Quran Al-Hadis, tidak ada yang melarang sodakoh dengan terang-terangan, tidak ada. Yang dilarang itu sodakoh dengan cara menghina. Dan saya juga lihat, karena istri saya senang ini, channelnya Bapau ini, istri saya senang. Setiap lihat, istri saya ngasih tahu saya, Bi ada seperti ini lebih, saya senang. Nah ini apa namanya, menjadi inspirasi bagi orang lain. Saya pikir itu ya, semoga berkah manfaat.